Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Khotbah kita hari ini Minggu 3 Mei 2020 diambil dari Alkitab Perjanjian Lama 2 Samuel 7 ayat 18 hingga 29 dengan tema bulanan menguatkan keluarga menghadapi tantangan zaman dan tema mingguan keluarga yang bersekutu dengan Allah. Judul yang diberikan 2 Samuel 7 ayat 18 hingga 29 yaitu doa syukur Daud. Jemaat, ketong semua kenal sosok seorang raja Israel yang dikenal dalam kitab-kitab Ibrani adalah Daud. Dia dikenal luas di zaman itu karena kepribadiannya yang kokoh sebagai pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya di hadapan Tuhan, sehingga dia disebut Tuhan Allah sebagai hamba-Ku Daud. 2 Samuel 7 ayat 5. Kesetiaan dan kepatuhan Daud kepada Tuhan Allah jelas terlihat dari sikap dan kepribadiannya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sebagai seorang raja yang duduk di singgasana kerajaan. Tetapi dia mengenal diri bahwa semua yang dicapai dalam karier kepemimpinannya sehingga namanya menjadi tersohor, namanya menjadi terpuji dan ternama, itu bukan karena dia punya kemampuan dan kecerdasan menata kerajaan, tetapi karena semata-mata oleh belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan yang besar. Dan itu dijelaskan dalam 2 Samuel 7 ayat 1 hingga 17. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, inti dari kepedulian Daud sebagai raja, tetapi juga sebagai hamba adalah dia merasa bersalah karena selama kepemimpinannya dia dimampukan Tuhan meraih kemenangan terhadap musuh-musuhnya dan membangun kerajaan besar. Apalagi ketika dia telah memiliki tempat tinggal tetap dalam istana megah dan mahal. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi kenapa tabut Allah sebagai simbol kehadiran Allah masih ditempatkan di kemah? Ini kegelisahan hati Daud yang disampaikannya kepada Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Tuhan Allah. Tetapi apa kata Allah kepada Daud? Bahwa istanaku tidak bisa dibangun oleh tangan manusia, dan aku tidak tuntut bangun dengan harga yang mahal, dengan yang mewah. Aku menuntun Israel dan bersama selalu mengembara dengan mereka di padang gurun. 2 Samuel 7 ayat 5 hingga 7. Tuhan Allah mengeluarkan isi hati yang dalam kepada Daud dalam 2 Samuel 7 ayat 7 hingga 17. Dan Tuhan mengatakan, aku mengambil kau dari padang sebagai pengembala kambing domba menjadi raja atas umatku Israel, dan melenyapkan segala musuh dan membuat namamu besar, sama dengan nama-nama orang besar yang ada di bumi. Aku menempatkan Israel berdiam dan tidak ditindas. Tapi inti pesan Tuhan yang paling mengejutkan Daud pada ayat 12 hingga 16, yaitu janji kepada anak kandung sebagai keturunannya Daud untuk tetap mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Anaknya itu menjadi anak Tuhan Allah, dan Tuhan Allah menjadi bapanya. Dan janji yang paling hakiki adalah kasih setia Tuhan Allah tidak akan hilang daripadanya.
tidak seperti Raja Saul, tetapi keluarga dan kerajaannya serta tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, 2 Samuel 7 ayat 1 hingga 17 dan 2 Samuel 7 ayat 18 hingga 29 adalah dua bagian yang tidak bisa dipisahkan karena mengandung janji akan masa depan atau eskatologi. Dan dalam 2 Samuel 2 ayat 7 sampai 18 ayat 29 dijelaskan bahwa setelah Daud menerima pesan dari Tuhan Allah dari Nabi Nathan, maka Daud masuk ke istananya dan duduk di hadapan Tuhan. Ia mempertanyakan dirinya, siapa keluarganya, sehingga Tuhan Allah membawa Daud ke puncak kejayaan kekuasaannya. Daud memahami diri sebagai anak Isai yang kerjanya sebagai pengembala kambing domba, dan apa yang dia buat masih kurang di mata Tuhan. Tetapi Engkau telah berfirman tentang keluarga yang bertakhta yang menurutnya walaupun masih jauh, tetapi telah memperlihatkan kepada Daud serentetan manusia yang akan datang. Dan Daud menaikkan doa pada ayat 20 bahwa saya tidak bisa berkata-kata lebih jauh di hadapan-Mu. Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Doa yang sangat kusuk bahwa Tuhan melakukan semua itu dengan hati Tuhan yang melakukan perkara besar dan dapat memberitahukan masa depan keturunannya kepada dia sebagai hamba, termasuk pengakuan kebesaran Tuhan Allah. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Ayat 22 hingga 24 merupakan pengakuan percaya atau kredo Daud terhadap perbuatannya kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Pengokohan Israel sebagai umat pilihan adalah sebuah alternatif pilihan Tuhan Allah dalam panggung sejarah dunia untuk menyelamatkan dunia melalui keturunan Daud yang dikokohkan untuk selama-lamanya. Sehingga menurut Daud bahwa Tuhan Allah setia menepati janjinya kepada keturunan Daud yang tidak bisa digoyahkan dengan janji itu. Disitulah kebesaran Tuhan Allah untuk mengokohkan keturunan Daud, sehingga Daud katakan dia berani memanjatkan doanya kepada Tuhan. Dan untuk menutup doanya ayat 28 hingga 29, Daud mengaku di hadapan Tuhan, Engkaulah Allah dan segala firman-Nya adalah kebenaran. Kebenaran atas janjinya kepada Daud, dan Tuhan Allah berkenan memberkati keluarga hamba-Mu Daud supaya ada di hadapan Tuhan untuk selamanya, di mana Tuhan berfirman dengan berkat-Mu untuk keluarga Daud dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sosok Daud ini kalau katong sandingkan atau katong uji pada diri katong, pada kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan beta, baik sebagai pemimpin masyarakat maupun sebagai pemimpin lembaga-lembaga negara di bidang rohani, di bidang keagamaan, maka Bapak, Ibu, saudara-saudara, sulit menemui sosok kehambaan seperti Daud. Karena setelah dia menjadi pemimpin atau dia menjadi raja, kepribadiannya tidak arogan, tidak berubah menjadi pemimpin yang lupa diri, sebagai seorang gembala yang terus bertarung menjaga kambing domba ternaknya
agar jangan dirampas dan diterkam oleh predator seperti singa dan anjing hutan yang banyak di padang rumput, agar jangan satupun ternaknya kehilangan. Hatinya tetap sebagai seorang hamba yang melayani masyarakat, yang tidak punya kecenderungan mementingkan diri atau keluarga dan orang-orang yang ada bersamanya. Hati dan kepribadiannya dikenal Tuhan. Walaupun Daud juga tidak luput dari kesalahan sebagai manusia. Siapa yang bilang Daud tidak berdosa? Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan kenal setiap manusia sampai kedalaman hatinya. Tetapi bagi Tuhan, Daud diproses panjang sampai dia menjadi raja Israel yang diberkati. Dia bukan tipe pemimpin zaman era revolusi industri teknologi di Indonesia yang bila jadi pemimpin tertinggi maupun menjadi eselon berapa sekalipun sudah bermimpi punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya anak dan punya keluarga yang harus kaya dan berperilaku berjois. Dan itu berlaku juga Bapak Ibu saudara-saudara dalam kehidupan, dalam lembaga keagamaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perilaku ini sudah membudaya dan diturunkan generasi ke generasi, sehingga sangat kelihatan generasi pemimpin yang konsumerisme, yang hedonisme dengan kelakuan dan kepribadian seperti ini. Itu merupakan kejahatan sehingga korupsi, kolusi, nepotisme tidak bisa dibasmi. Akar masalahnya Bapak Ibu saudara-saudara terletak tidak takut kepada Tuhan, sehingga bila orang jadi pemimpin seperti dia kaget lihat dunia baru, dunia yang bisa merubah masa depannya. Untuk itu dalam situasi dan kondisi dunia yang begini rumit, bencana melanda dunia ini, maka dari kacamata iman, sebetulnya ada hal yang tidak beres dalam kepribadian dan perilaku kita masing-masing. Karena bangsa yang satu ingin untuk mengeksploitasi bangsa yang lain, suku yang satu menjajah suku yang lain, bahkan manusia saling membunuh. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, janji Tuhan kepada Daud harus dipahami bahwa Tuhan memilih orang tua sebagai pemimpin untuk takut Tuhan, mengatur tatanan keluarga Allah agar hidup dalam kerendahan, hidup dalam ketulusan hati dan pengakuan diri sebagai manusia yang punya kepedulian bagi masa depan keluarga, masa depan keturunan yang bermartabat, keturunan yang hidup bersama umat manusia lainnya yang takut dan duduk di hadapan Tuhan adalah kunci untuk membuka pintu bagi Tuhan sehingga jatuh hati kepada kita manusia. Oleh karena itu, kalau kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai pemimpin yang bekerja dengan tulus, yang bekerja dengan jujur dan takut kepada Tuhan, maka keturunan kita akan berharga di mata Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan bukan tiap hari pergi ke gereja, beribadah keluarga di rumah, duduk di hadapan Tuhan. Tapi ketika keluar rumah perilaku kita berubah karena pengaruh zaman. Lihat orang berpenampilan parlente, dalam arti seperti orang elit dan kaya.
Lalu kita mulai merubah iman kita sehingga bukan lagi bersekutu dengan Tuhan Allah, tetapi kita sebagai Raja Saul yang tidak mau ikuti perintah Allah, tetapi meminta tukang tenun untuk membantunya. Perilaku dan sikap kita orang Kristen harus mengandalkan harta dan kekayaan sebagai dewa berhala, karena takut kehilangan kehormatan kita. Orang tua kalau kerja dengan kehendak Tuhan Allah, maka keturunannya diberkati. Karena itu janji Tuhan kepada Daud telah nyata, yaitu Tuhan Allah menempati janjinya dan mendudukan keturunan Daud di takhta kerajaan Israel sebagai lambang takhta damai. Dan kegenapan Tuhan kepada Daud di takhta kerajaan sorga, yaitu Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang kekuasaannya selalu untuk memberi pengampunan serta keselamatan kepada manusia, agar manusia bisa memiliki masa depan untuk hidup. Jadi, keluarga yang bersekutu dengan Tuhan Allah adalah keluarga yang selalu dibaharui. Karena kita bersekutu dengan Tuhan, maka disitulah kita menjadi keluarga Allah. Dengan demikian, kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Allah itu, karena kasih Allah itu selalu hadir dalam kasih Kristus yang tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Berdoalah agar penderitaan, ketakutan, dan kepanikan kita menghadapi virus corona ini berlalu dari kita semua. Tuhan menjaga dan memberkati jemaat agar keturunan kita terpuji, tersohor, ternama di dunia bangsa-bangsa. Tuhan menyertai kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.